Ya coba tak. Oke. Langsung on cam. Boleh. Ini dulu ya berarti ya. On cam ya. Tag dulu berarti ya. Iya. Tar. Ini belum on cam soalnya. Yuk, yang mulai tak. Taruh. Tarat. Mana ya posisinya ya biar nggak kelihatan baca gitu. Ini. Dah. Berani mulai. Ya boleh. Ini tag pertama ya. Ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Dia selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi basis data dan teman-teman yang sudah membantu menjelaskan tugas ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas proyek yang berjudul Studi Kasus Database Rental Mobil yang disusun oleh Konstantinus Novangenta dengan NIM 19207049, Sunil Maulid dengan NIM 19207001, dan saya sendiri Tirta Herawati dengan NIM 19207089. Boleh next, Kak. Di sini ini ada latar belakangnya, yaitu yang kita ambil rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver atau lepas kunci. Perancangan database rental mobil ini dapat dimanfaatkan dalam pengolahan data yang tadinya secara manual menjadi pola komputerisasi yang mempermudah proses pengentrian dan pencarian data-data yang telah tersimpan dalam database. Konsep dasar basis data adalah kumpulan catatan atau potongan pengetahuan. Data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang terdapat di dalamnya disebut skema. Next. Di sini kita terdiri dari RDR, LRS, tabel record, hasil database, dan kesimpulan. Yang pertama itu ada RDR. RDR adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek yang data yang mempunyai hubungan antar relasi. Di sini ada contoh diagramnya, yaitu ada penyewa terdiri dari ID penyewa, nama, email, jenis pekerjaan, jenis kelamin, alamat, dan nomor handphone. Dia di situ juga ada melakukan sewa, terus sewa memiliki mobil, sewa juga memiliki detail juga memiliki mobil. Next. Yang kedua ada LRS. LRS itu adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Di sini ada contoh dari LRS. LRS yang kita gunakan yaitu one to many.
hubungan antara relasi pertama dari kedua berbanding banyak. Next. Yang ketiga itu ada tabel yang akan dilanjutkan oleh Kanovan. Terima kasih, Tirta. Untuk mengenai tabel, saya akan menjelaskan isi dari tabel dengan menggunakan MariaDB database MySQL. Bisa dilihat di layar untuk kolom field ID penyewa menggunakan char 10, karakter 10. Terus kemudian untuk nama menggunakan varchar 50, email varchar 50, jenis kelamin varchar 10, pekerjaan varchar 15, alamat varchar 50, dan nomor HP varchar 20. Kemudian untuk selanjutnya, sementara untuk tabel sewa, untuk ID sewa menggunakan char 10, untuk tanggal kami menggunakan tipe data date, yaitu tanggal. Kemudian tanggal kembali juga date, total harga varchar 15, ID penyewa varchar 10, ID mobil varchar 10. Sementara untuk pada tabel sewa, primary key-nya yaitu ID sewa. Bisa di next. Untuk tabel detail sewa, ID sewa char-nya karakter 10, primary key-nya ID sewa, tanggal kembali menggunakan tipe date, keterlambatan varchar 7, denda varchar 15, status enumerik, kembali atau belum kembali, dengan kondisi baik atau rusak ringan. Selanjutnya. Sementara untuk tabel mobil, untuk di kolom field, ada ID mobil dengan char 10, primary key-nya. Kemudian untuk merek mobil menggunakan varchar 25 karakter, terus plat nomor char 10, harga sewa varchar 15, dan kapasitas in 5, integer 5. Untuk selanjutnya, Bang Sunil. Sementara untuk tabel record, next. Untuk di tabel record, seperti yang bisa dilihat di layar, menggunakan format seperti ini, ID penyewa, nama, email, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, nomor HP. Kemudian values. Contohnya kami masukkan Sunil Maulid, kemudian sunilmaulid@gmail.com dengan jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, dengan alamat tertera dan nomor tertera. Kemudian selanjutnya penyewa selanjutnya Tirta Hirawati@gmail.com, jenis kelamin perempuan, karyawan swasta, keramat nomor 98, Jakarta Pusat, dan dengan nomor tertera. Kemudian untuk selanjutnya, contoh penyewa selanjutnya, Konstantinus Novangita, dengan email Novangita @gmail, laki-laki, karyawan swasta, alamat tersebut tertera, dan nomornya tertera. Bisa dilihat untuk database-nya affected, sehingga menjadi tabel seperti yang dapat dilihat di layar. Contoh penyewanya seperti ini. Kemudian bisa di next, Bang Sunil. Kemudian untuk sebentar. Untuk insert sewa bisa dilihat untuk ID sewa, tanggal pinjam, tanggal kembali, total harga, ID penyewa, ID mobil. Values, contohnya bisa dilihat. Untuk ID sewa kita misalkan 501 dengan tadi penyewa pertama, tanggal pinjam pertama, tanggal 1 bulan 12 2021, untuk tanggal kembali tanggal 2 bulan 12 dengan senilai harga untuk 1 hari 250.000. Kemudian untuk ID penyewa RM01, kemudian untuk ID mobil. Terus kemudian selanjutnya untuk yang di bawahnya 502 ID sewa penyewa kedua. Kemudian tanggal pinjam tertera dimulai dari tanggal 3 hingga tanggal 5 terhitung 2 hari sehingga menjadi 500.000. Kemudian untuk ID penyewa RM02 dan ID mobil M02. Kemudian untuk yang selanjutnya S03 tertera tertanggal 6 Desember 2021 hingga 7 Desember 2021 sehingga 1 hari 250.000 dengan ID penyewa RM03 dan M03. Sementara tertera menjadi tabel seperti ini jika diinput dengan yang di atas. Bisa dilihat di layar. Kemudian untuk selanjutnya.
Dan untuk detail sewa, inputnya seperti di atas. ID sewa, tanggal kembali, keterlambatan, denda, status, kondisi. Values, ID sewa, seperti yang di atas, S01, 2021, 12, 01, 2 hari, 500.000, kembali, baik. S02, 2021, 12.05, 1 hari, 250, kembali, rusak ringan. S03, ID sewa 03, 2021, 1 hari, 250.000, kembali, baik. Maka akan tertera tabel seperti di bawah. S01, 2 hari, 500.000, baik, rusak, dan ringan, dan selebihnya. Kemudian untuk selanjutnya, sementara untuk kolom insert mobil dengan format seperti ini, ID mobil, merek mobil, plat nomor, harga sewa, dan kapasitas. Contohnya untuk ID mobil M01 dengan merek Toyota Avanza, plat B1150, plat 1, harga sewa 250.000, kapasitas bensin 6. Kemudian untuk M02 Grand Livina, plat nomor B216033 dengan harga sewa 250.000, kapasitas juga 6. Sementara untuk contoh ketiga, Katana B467012 dengan nilai sewa 250.000, kapasitas 4. Maka dengan format di atas muncul tabel seperti di bawah. ID mobil, merek mobil, plat nomor, harga sewa, dan kapasitas. Akan bisa selanjutnya, Bang Sunil. Oke, terima Sementara kasih. untuk hasil database, Bang Novan. ya, Bang Sunil, silakan. Ya, terima kasih. Ya. Sebelumnya Bang Novan, kita akan lanjutkan Ya. mengimplementasikan ke MariaDB. Di sini kita akan masuk ke aplikasi Command Prompt. Di sini kita akan masuk ke folder C, itu bagian user, untuk nama foldernya itu Sunil. Terus kita akan memakai perintah cd spasi C.2 garis miring. Oke, kita akan masuk ke dalam nama folder examnya, yaitu di sini saya menggunakan folder exam pp2 garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql.exe tanda petik spasi strip o spasi root. Oke, kita sudah masuk ke dalam MariaDB. Di sini yang akan kita buat pertama kali itu akan membuat sebuah database. Database di sini kita akan membuat dengan nama rental mobil. Dengan perintah awalnya itu yaitu dengan perintah create. Dan lengkapnya adalah create database rental mobil. Titik koma. Oke, di sini sudah oke, dan kita perintah yang kedua kita akan mengaktifkan tabel tersebut. Database tersebut, mohon maaf. Kita dengan menggunakan perintah use. Yang lengkapnya yaitu use rental mobil titik koma. Oke, di sini sudah berubah database-nya dan sudah aktif. Selanjutnya kita akan menampilkan semua database yang ada di MariaDB ini. Oke, di sini sudah tertampil beberapa contoh database yang sudah kelompok kami buat di materi sebelum-sebelumnya. Di sini rental mobil ada di bagian baris kedua paling bawah, yaitu dengan database rental mobil. Oke, selanjutnya kita akan membuat beberapa tabel. Di sini kita udah tahu tabel yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu ada tabel penyewa, tabel sewa, tabel detail sewa, dan tabel mobil. Di tabel penyewa, kita akan menginputkan beberapa atribut dan tipe datanya. Yang pertama adalah ID underscore penyewa dengan tipenya char 10. Yang kedua atributnya nama, varchar-nya 50. Yang ketiga atribut email, tipe datanya varchar 50. Jenis underscore kelamin, varchar-nya juga 10. Pekerjaan menggunakan tipe data varchar 15. Alamat menggunakan varchar 50. Nomor underscore HP menggunakan tipe data varchar 20. Dan di sini kita menggunakan not null di semua atributnya. Dan untuk primary key-nya berada di ID underscore penyewa. Oke, kita titik koma dan sudah oke. Dan tabel yang kedua adalah tabel sewa. Di sini kita menginputkan
beberapa atribut juga, yaitu ID sewa dengan tipe datanya char, tanggal underscore pinjam dengan tipe datanya date, tanggal underscore kembali dengan tipe datanya date, total underscore harga dengan tipe data varchar, ID penyewa dengan tipe data varchar juga, ID mobil dengan tipe varchar. Dan di sini sebagai primary key-nya itu yaitu ID underscore sewa. Oke, sudah oke. Dan untuk selanjutnya kita akan membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel detail underscore sewa. Di sini kita menggunakan beberapa atribut, yaitu ID underscore sewa dengan tipe datanya char 10, tanggal underscore kembali dengan tipe datanya date, keterlambatan tipe datanya varchar, denda tipe datanya varchar juga, status enum di sini sudah terisi dengan kembali atau dan belum kembali, dan yang terakhir adalah kondisi dengan tipe datanya enum. Di sini dalam kurung ada pilihan baik maupun rusak ringan. Di sini sebagai primary key-nya yaitu ID underscore sewa. Oke, yang terakhir yaitu tabel mobil. Di sini menggunakan 5 atribut, yaitu ID mobil dengan tipe datanya varchar, merek underscore mobil dengan tipe datanya varchar juga, plat underscore nomor tipe datanya char, harga underscore sewa tipe datanya varchar, dan kapasitas tipe datanya itu integer, dan ID mobil sebagai primary key-nya. Oke, di sini kita akan menampilkan hasil pembuatan tabel. Di sini sudah tertera tabel penyewa, sewa, dan detail sewa. Di sini kita menggunakan perintah description untuk menampilkan semua file atau atribut yang telah kita input sebelumnya dengan tipe datanya masing-masing. Oke, untuk di slide selanjutnya, di sini ada tabel mobil dengan deskripsinya itu. Di sini sudah ada beberapa field atau mungkin atribut sesuai dengan yang kita masukkan sebelumnya di dalam pembuatan tabel dengan tipe data yang sudah kita cantumkan juga. Oke, untuk perintah selanjutnya yaitu kita memasukkan data yang kita punya, yaitu di sini kita memasukkan sebuah perintah dengan tujuan untuk menambahkan data-data di dalam tabel penyewa yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Oke, di sini dengan perintah select tanda bintang from diikuti dengan tabel penyewa titik 2, kita akan melihat semua data record yang sudah masuk ke dalam tabel penyewa. Oke, yang kedua, kita akan menginput beberapa data untuk tabel sewa. Ya, di sini kita untuk tabel sewa sebelumnya sudah diterangkan juga beberapa field atau atribut dan datanya juga yang telah kita masukkan. Dan kita akan tampilkan dengan perintah select bintang from diikuti dengan nama tabel, yaitu tabelnya dengan sewa. Di sini sudah muncul beberapa field dan data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Baik, yang yang ketiga, di sini kita akan melihat dan mungkin memasukkan beberapa data di tabel detail sewa. Di antaranya ID sewa dengan tanggal kembali, keterlambatan, denda, status, dan kondisi. Di sini data sudah terisi masing-masing dan kita akan tampilkan dengan perintah select bintang from diikuti dengan nama tabel yaitu detail underscore sewa. Dan yang terakhir kita akan memasukkan beberapa record data ke tabel bagian mobil. Untuk nama-nama mobil, plat nomor sudah diterangkan oleh teman saya, Bang Novan sebelumnya. Oke, di sini kita akan melihat hasil penginputan record di menu sebelumnya dengan cara perintah select tanda bintang from diikuti dengan nama tabelnya, yaitu tabel mobil.
Oke, di sini kita bertujuan untuk menampilkan pada tabel detail sewa di mana field dengan nama status yang berisikan kembali kita akan urutkan sesuai dengan urutan huruf di field denda. Nah, denda di sini akan menampilkan bagian denda itu adalah harga sewa dengan harga minimum ke maksimum dari Rp250.000 sampai ke Rp500.000 untuk kondisinya rusak ringan, baik, dan baik. Dan semuanya tertampil dengan statusnya itu kembali. Oke, next. Di sini kita akan menampilkan tabel mobil di mana merek mobil tersebut tidak bernama Toyota Avanza. Gitu ya. Jadi tabel yang akan ditampilkan itu hanya ada Grand Livina dan Katana. Karena kita bertujuan tidak menampilkan merek mobil yang bernama Toyota Avanza. Oke, next. Oke, di sini kita akan menampilkan sebuah field ID penyewa, nama, email, jenis underscore kelamin dari tabel penyewa di mana jenis kelamin tersebut tidak laki-laki. Dan di sini kita akan mengetahui di mana nama Tirta Herawati dengan jenis kelamin perempuan hanya terdapat satu buah field yang telah kita masukkan sebelumnya dengan tujuan tidak menampilkan jenis kelamin laki-laki. Oke, yang terakhir di mana kita ini akan melakukan dengan perintah inner join, di mana kita akan memilih beberapa dua tabel di sini, tabel sewa dan tabel mobil, di mana di tabel sewa ini kita akan menampilkan ID sewa, ID penyewa, di tabel mobil ada ID mobil, merek mobil, plat nomor, dan harga sewa. Di sini kita akan menggabungkan dengan perintah inner join tabel mobil dan tabel sewa. Di mana pada tabel mobil itu dengan field ID mobil sama dengan di tabel sewa dengan fieldnya ID mobil. Titik, koma, jangan lupa di belakangnya. Di sini kita akan melihat hanya tabel yang kita sebutkan di atas yang akan tampil. Mulai dari ID underscore sewa, ID underscore penyewa, ID underscore mobil, merek underscore mobil, plat underscore nomor, harga underscore sewa. Baik, cukup sekian dari saya. Untuk kesimpulan nanti Saudari Tirta untuk melanjutkan. Oke, terima kasih. Kesimpulan dapat diambil yaitu dari diterapkannya sistem basis data ini adalah adanya rancangan sistem basis data pemesanan ini diharapkan dapat mempermudah proses penyewaan mobil, ketersediaan mobil, dan kondisi mobil tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.